masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Di akhir pekan saya berharap saudara masih tetap setia untuk mendahulukan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan karena itu saudara, mari kita teduhkan hati kita sebelum kita beraktivitas. Mungkin saudara yang sedang mengisi waktu weekend dengan berlibur, tapi juga mungkin ada kesibukan yang lain. Sebelum kita masuki kesibukan-kesibukan itu, kita mau datang kepada Tuhan, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami ada di hari ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah menyertai hari-hari hidup kami. Sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami akan mengisi hari Sabtu dengan berbagai kegiatan yang sifatnya liburan ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kami mau mendahulukan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Juga Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yoseba. Kita akan lihat dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara, istri saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20. Ketika Atalia ibu Hasya melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasya, mengambil Yoas bin Ahasya, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Ataila sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu, disuruhnya lah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, telah mengawal di istana raja. Sepertiga lagi akan di pintu gerbang Syur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar dan atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyadam. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke
lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jajamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat, hianat!" Tetapi Imam Yoyada memperintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, maka katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbah dan patung-patung dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ayat 19, sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari dan para bentara menunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara, kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. Ayat 20, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Nah saudara, demikian pembacaan yang cukup panjang, 20 ayat di 2 Raja-Raja pasal 11 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara, kekuasaan memang sering membawa manusia lupa diri. Sering untuk memenuhkan kehausan untuk berkuasa, orang tidak jarang melakukan apa saja, bahkan yang jahat di mata Tuhan. Adalah Atalia, seorang yang mewarisi sifat jahat dari orang tuanya, yaitu Raja Ahab dan Ratu Isabel, karena nafsunya untuk berkuasa begitu tinggi. Ia merencanakan untuk membunuh semua keturunan raja, tetapi rencana itu gagal, sebab Tuhan yang menggagalkan rencana jahat itu, sehingga salah seorang anak raja, anak raja Yehuda yang terbunuh itu lolos dari rencana pembunuhan Atalia. Nah saudara, siapakah anak raja yang selamat itu? Dialah Yoas bin Ahazia. Bocah ini selamat melalui tangan seorang Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, adik perempuan Raja Ahazia. Coba baca di ayatnya yang kedua tadi. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Jadi saudara lihat bahwa Yoas bin Ahazia, bocah ini selamat melalui tangan Yoseba. Nah ketika terjadi pembunuhan besar-besaran oleh Atalia, Yoseba dengan berani menculik Yoas dan menyelamatkan keponakannya itu.
tindakannya itu tergolong berani, saudara, sebab kita tahu bahwa situasi sangat rumit, ya. Dan karena itu, saudara, kita patut melihat hal-hal menarik yang melekat dalam diri Yoseba, dan ini patut kita teladani. Tindakan berani yang dilakukan oleh Yoseba ini, saudara, ini yang patut kita pelajari. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, Yoseba memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama. Saudara, saat ini banyak orang egois dan tidak peduli lagi dengan penderitaan orang lain. Nah, saat Yoseba tahu Atalia sedang merencanakan pembunuhan semua anak raja dengan tidak memikirkan resiko, ia langsung melakukan tindakan penyelamatan. Jika Yoseba sayang akan dirinya sendiri, hal itu tidak akan dilakukannya, sebab jika ketahuan pasti nyawanya akan jadi taruhannya. Nah, saudara, dalam keadaan genting dan didorong oleh semangat untuk membela keadilan dan kebenaran, Yoseba menjadi berani dan juga kreatif sehingga tindakan atau ia bertindak mencari jalan keluar. Akhirnya Yoseba berhasil melakukan misinya itu. Ini yang pertama. Jadi Yoseba memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama. Karena dia memiliki kepekaan ini, maka dia bertindak dengan penuh keberanian. Yang kedua, Yoseba berani menanggung resiko. Meski sadar akan dibunuh jika misinya gagal, tapi saudara, pilihan untuk menyelamatkan Yoas tetap dilakukannya. Sekarang ini kita seringkali hanya mau berkorban dengan kata-kata. Jika pengorbanan itu akan merugikan secara materi, harga diri dan seterusnya, kita pasti mundur, kita pasti menghindar, kita pasti menjauh. Tapi berbeda dengan Yoseba, dia berani menanggung resiko. Itu yang kedua, Yoseba berani menanggung resiko. Yang ketiga, saudara perhatikan bahwa Yoseba mendidik Yoas takut akan Allah. Sering dalam melakukan pertolongan kepada orang lain, kita tidak melakukannya dengan tuntas. Beda dengan Yoseba, saudara. Setelah berhasil menyelamatkan Yoas, ia bersama suaminya Imam Yoyada mengasuh Yoas dengan tekun. Hal utama yang dilakukan adalah mendidik Yoas mengenal dan takut akan Allah. Ini hal yang utama dan terpenting. Karena itu, sekalipun Yoas dilahirkan dalam keluarga Ahasia yang jahat, tetapi berkat didikan Yoseba, Yoas bertumbuh menjadi pemuda yang takut akan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar dari seorang Yoseba yang begitu berani, walaupun dia seorang perempuan, dia mau menyelamatkan Yoas sekalipun resikonya sangat berat. Itu karena tadi dia pertama, dia memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Yang kedua, bahwa Yoseba berani menanggung resiko. Dan yang ketiga, Yoseba mendidik Yoas takut akan Allah. Apa akibat
dari tindakan Yoseba. Tadi kita baca saudara, Yoas diselamatkan dan dinobatkan menjadi raja. Itu di ayat 2 dan ayatnya yang ke-12. Coba baca ayatnya yang ke-12. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Nah, menobatkan dia menjadi raja dan mengurapi dia. Itu yang pertama. Ini akibat tindakan Yoseba. Yang kedua, saudara, di ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. nah, kejahatan Atalia dikalahkan. Ya kan? Dan yang ketiga, di ayat 17, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. nah, hubungan kerajaan Yehuda dengan Allah dipulihkan. Ini yang luar biasa. Dan ayat 18 mengatakan, sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. nah, jadi lihat bahwa Baal dan nabi-nabinya dihancurkan. Dan yang terakhir, yang kelima di ayat 20, bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. nah, rakyat menjadi bersukacita serta kota menjadi aman. 5 hal akibat dari tindakan Yoseba itu. Yoas diselamatkan dan dinobatkan menjadi raja. Kejahatan Atalia dikalahkan. Hubungan kerajaan Yehuda dengan Allah dipulihkan. Baal dan nabi-nabinya dihancurkan. Dan kemudian rakyat menjadi bersukacita serta kota menjadi aman. Dan saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari seorang Yoseba. Perempuan pemberani menurut saya ya, yang luar biasa. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, dia mau berkorban nyawa taruhannya. Karena dia memiliki 3 hal tadi saudara yang bisa kita pelajari. Dia memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama. Dia berani menanggung resiko, dan ini juga yang tidak kalah penting yang perlu kita teladani dari seorang Yoseba. Dia mendidik Yoas takut akan Allah, sehingga kemudian Yoas diselamatkan dan dinobatkan menjadi raja. Biarlah kita mau belajar dari seorang Yoseba, dan apapun yang saudara alami dalam hidup ini, mari kita selalu memiliki keberanian, karena kita berada di dalam jalur yang benar, dan tentunya kita bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh belajar dari seorang Yoseba yang sangat luar biasa, yang punya kepekaan terhadap penderitaan sesama, sehingga dia menyelamatkan seorang anak raja Yoas. Dan Tuhan, kami bisa melihat bahwa sebuah tindakan yang begitu berani yang dilakukan oleh Yoseba, karena dia sangat peduli dan juga dia memiliki
keberanian untuk menanggung resiko walaupun taruhannya adalah nyawa. Terima kasih kami bisa belajar dari seorang Yoseba, dan lebih daripada itu dia mendidik Yoas takut akan Allah. Kiranya kami juga belajar untuk mau mendidik anak-anak kami untuk takut akan Allah. Terima kasih, berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Mereka yang akan melakukan perjalanan dalam rangka weekend, ataupun mereka yang sudah berada di tempat-tempat wisata untuk mengisi liburan akhir pekan ini. Tuhan berkati semuanya. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, memberikan perlindungan yang sempurna. Mereka semua terhindar dari segala yang jahat, rancangan-rancangan kuasa jahat, rancangan kecelakaan. Kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka semua tidak terpapar oleh berbagai virus, kuman, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network akan selalu memiliki semangat untuk terus meneladani kehidupan dari seorang Yoseba. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.